Kelimah, traffic light area Taman Kota Sumpih ora kurmung dadi lokasi mangkal gerombolan bocah nom dalanan. Urung suwe, menungsa Silver uga pada betah ngemis nang persimpangan kue. Sekang keterangan sing wis dikumpulna nang Satpol PP, menungsa Silver kue ngakune sekang kota Tasikmalaya. Lantaran kentengan sangu bali kang plesiran, mulane pada nggolet duit nang traffic light area Taman Kota Sumpih. Satpol PP wis ngelakoni proses pembinaan karo ngongkon kon pada bali maring Tasik, tapi menungsa Silver tetep balik maning mengdalan. Kepriben tanggapan warga? Ayo dewek simak wawancarane. Setelah mendapatkan pembinaan, manusia Silver kembali mengemis di traffic light Taman Kota Sumpih. Bagaimana perasaan Anda? Prihatin, miris. Ya, prihatin ya, karena ternyata setelah adanya pembinaan, manusia Silver itu masih tetap seperti itu. Apa yang menyebabkan mereka kembali mengemis menjadi manusia Silver? Faktor ekonomi, karena tidak adanya pekerjaan lain. Karena sudah merasa nyaman seperti itu, terus nggak ada lapangan pekerjaan yang dia temui. Menurut Anda, mengapa mereka tidak mengambil pekerjaan lain? Karena faktor pendidikan mungkin. Ya, kalau untuk pekerjaan lain kan untuk zaman sekarang memang susah, apalagi untuk lapangan pekerjaan sekarang jarang banget. Menurut Anda, apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak? Dengan belajar ini kali ya, hanya keterampilan baru. Ya, bisa ada perubahan, pola berpikir, pola hidup. Apa yang harus kita lakukan untuk membantu mereka? Membantu mencarikan pekerjaan, diberi modal, terus tolong pekerjaan, mulanya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini? Pemerintah harus menyediakan peluang pekerjaan, terus dibina dan diberi modal juga. Untuk pemerintah jangan hanya untuk pembimbingan aja ya. Mungkin bisa aja untuk mereka di pekerjaan untuk usaha yang lain atau gimana gitu. Nang walike pada nekate menungsa Silver sing ngemis nang dalan, janjane ana cerita sing nelangsani sing agi pada dirasakna sedulur muslimah. Wong-wong kuwe iya korban sekang sistem perekonomian siki. Kepriben Islam ngerampungna perkara kiye? Ayo dewek simak keterangan sekang ustazah. Like, komen, karo share sing akeh ya. Manusia Silver menjadi fenomena baru yang ikut meramaikan jalan raya, khususnya jalan raya di perkotaan. Manusia Silver mencari nafkah di jalan untuk bertahan hidup untuk membantu kehidupan keluarganya. Keberadaan manusia Silver di Banyumas dan di kota-kota lain sebagai bukti akibat merosotnya kondisi ekonomi yang menjadi permasalahan sosial. Fenomena manusia Silver ini menimbulkan berbagai makna yang perlu mendapat perhatian. Ketika mereka melakukan aksinya di jalan dengan membawa kardus yang diiringi berbagai atraksi, ketika di jam-jam sholat, mereka tidak berhenti sejenak, bahkan melanjutkan aksinya, karena jika mereka mau menjalankan ibadah seperti sholat, mereka harus menghapus cat silvernya yang mungkin membutuhkan waktu lama. Menjadi manusia Silver adalah salah satu cara masyarakat untuk bertahan hidup di tengah tekanan kehidupan yang serba mahal, yaitu dengan mengemis. Semua ini adalah akibat mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, akibat minimnya lapangan pekerjaan, skill yang kurang memadai, atau korban PHK. Inilah fakta kehidupan yang diatur oleh sistem kapitalisme saat ini. Sistem ini menjadikan negara lepas tangan mengurusi urusan rakyatnya. Dari beberapa pekerjaan yang menunjang kehidupan, mereka memilih bekerja sebagai manusia Silver yang mengharapkan bantuan berupa uang dari orang lain. Padahal ada berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, terutama kulit akibat pewarna cat pada tubuhnya. Cairan cat umumnya mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan sakit kepala, iritasi pada kulit, dan efek jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan paru-paru, ginjal, tumor otak, kerusakan sistem saraf pusat, dan berbagai resiko lainnya. Dalam sistem kapitalisme ini, rakyat dituntut mandiri tanpa diberi fasilitas yang mumpuni untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan konsep liberalisasi dalam sistem kapitalisme menjadikan rakyat kecil harus bersaing dengan pemilik modal besar. Hukum rimba pun berlaku. Oleh karena itu, persoalan maraknya pengemis dalam bentuk manusia Silver
akan terus kita temukan dalam negara yang menerapkan kapitalisme. Maraknya manusia silver merupakan bentuk kegagalan sistem ekonomi kapitalis, yakni kesejahteraan yang tidak terwujud dengan bertambahnya angka kemiskinan yang tinggi. Begitu juga minimnya lapangan kerja mengakibatkan banyak pengangguran, sehingga orang mengambil jalan pintas dengan menjadi pengamen, pengemis, termasuk manusia silver. Hal inilah yang paling dikhawatirkan adalah tingginya angka kejahatan. Dalam hal ini negara mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengatasi problematika kemiskinan yang terus melambung, karena negara adalah pemangku kekuasaan tertinggi yang wajib melayani rakyatnya. Namun hal ini tidak akan terwujud sebab negara masih menerapkan sistem kapitalis yang hanya mementingkan para konglomerat dan para jongosnya. Mereka yang kuat, berduit, dan yang berkuasa semakin nyaman dan serakah. Namun sebaliknya yang lemah, miskin, dan tidak lain adalah rakyat kecil semakin sengsara dan tertindas. Berbeda dengan Islam, Islam melarang seseorang meminta-minta, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika seseorang meminta-minta atau mengemis pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari. Meminta-minta itu haram pada asalnya. Meminta-minta dibolehkan jika dalam keadaan darurat atau ada kebutuhan yang penting yang hampir darurat. Namun kalau tidak ada darurat atau tidak penting seperti itu, maka tetap haram. Islam memiliki mekanisme yang komprehensif untuk mensejahterakan rakyat, yakni melalui penerapan sistem ekonomi Islam. Kekayaan alam yang melimpah ruah akan dikelola secara mandiri oleh khilafah, tidak diserahkan kepada swasta. Kemudian hasilnya akan diberikan kepada rakyat dalam bentuk berbagai fasilitas seperti jaminan akses pendidikan dan kesehatan secara gratis. Di samping itu, negara juga menerapkan sistem ekonomi Islam. Dengan sistem ekonomi Islam, negara mengelola sumber daya alamnya sendiri dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan rakyat, sehingga kebutuhan pokok seperti sandang, papan, dan pangan tercukupi. Begitu juga kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan akan mudah diperoleh. Adapun dalam pemenuhan kebutuhan pokok ditempuh dengan strategi. Pertama, pemerintahan sistem Islam akan memerintahkan setiap laki-laki agar bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Dalam hal ini negara wajib menyediakan lapangan kerja untuk rakyat, baik dengan pendekatan langsung maupun tidak langsung. Secara langsung negara akan membuka lapangan kerja melalui proyek-proyek pembangunan, sedangkan secara tidak langsung negara akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Di antaranya dengan sistem administrasi dan birokrasi yang mudah, sederhana, cepat, dan tanpa pungutan. Negara juga akan menghilangkan dan memberantas berbagai distorsi yang menghambat seperti penimbunan, kanzul mal, riba, dan sebagainya. Pemerintah sistem Islam pun akan memberikan bantuan teknis, informasi, dan modal kepada rakyat agar mampu berusaha atau bekerja. Negara meniadakan sektor non-real seperti bursa saham dan sebagainya, sehingga harta berputar di sektor real yang tentunya berefek langsung pada perekonomian masyarakat. Kedua, jika individu tersebut tetap tidak mampu, maka beban tersebut dialihkan kepada ahli warisnya. Ketiga, jika kerabat tidak ada atau tidak mampu, maka beban itu beralih ke Baitul Mal, yakni kepada negara. Nabi SAW bersabda, "Aku lebih utama dibandingkan orang-orang beriman daripada diri mereka. Siapa yang meninggalkan harta, maka bagi keluarganya. Dan siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan keluarga, maka datanglah kepadaku dan menjadi kewajibanku." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan, maka negara akan memenuhinya secara langsung dengan menyediakan kepada rakyat secara gratis. Dikarenakan sumber pembiayaannya selain berasal dari harta milik negara, juga berasal dari hasil pengelolaan harta milik umum seperti migas, tambang laut, danau, sungai, hutan, dan sebagainya. Semoga sistem Islam kembali tegak sehingga kesejahteraan hidup tidak hanya dirasakan di dunia tetapi juga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.